Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pelajaran tentang dosa-dosa besar. Kali ini kita akan membaca Al-Kabiratu Tsaniyatu Watsalathun, dosa besar ke-32, yaitu akhdhur rishwah 'alal hukm, menerima suap. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita sudah sangat sering mendengar berita bagaimana orang-orang yang mendapatkan amanah kepemimpinan, mereka ditangkap dengan tuduhan menerima suap. Naam. Maka yang seperti ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Bahkan itu termasuk dosa besar. Dosanya bukan hanya dosa biasa, melainkan itu adalah dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Di mana dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk mencari nafkah dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara cara yang haram dalam mencari nafkah yaitu dengan menerima suap. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukm. Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap dalam menentukan perkara. Naam, hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang memberi suap atau orang yang menerima suap, dua-duanya mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita apa itu arti laknat? Disebutkan oleh para ulama bahwa arti laknat adalah at-tardu min rahmatillah, yang artinya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis tersebut artinya adalah, atau maknanya adalah, Allah akan menjauhkan orang yang memberi dan menerima suap dari rahmatnya. Pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang bisa hidup di dunia ini jika kita tidak diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tentu saja tidak. Karena kita bisa hidup di dunia ini berkat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernafas, itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa makan dan minum, itu pula adalah bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berteduh dari teriknya matahari, dari hujan. Kita bisa menghangatkan tubuh dari cuaca yang dingin, dan seterusnya. Kita bisa tetap hidup sampai sekarang karena kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika ada di antara kita, di antara kaum muslimin yang memberi suap atau menerima suap, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut akan mendapatkan laknat Allah, akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah min dzalik. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah mendengar ayat di atas serta sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, marilah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Jangan sampai kita tergiur dengan sedikit suap yang diberikan kepada kita, atau jangan sampai kita tergiur untuk memberi suap kepada hakim misalnya ketika kita sedang berperkara. Ingatlah dan ketahuilah bahwa itu perbuatan yang bisa jadi membuat kita tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sungguh kehidupan dunia ini sangatlah singkat. Apa artinya kita memiliki harta, kita memiliki fasilitas yang lengkap, namun itu semua kita dapatkan dari suap, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah hingga akhir hayat kita, bahkan hingga akhirat nanti. Wal'iyadzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang terus bertakwa kepada Allah, menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan pintu-pintu rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga tercinta kita, dan semoga kita dijauhkan dari pintu-pintu harta yang haram, di antaranya adalah pintu suap, agar kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah, begitu pula keluarga kita, anak keturunan kita, sehingga kita nanti pun kembali berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas sangat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.